Halo sahabat Katolik, jumpa lagi dengan saya. Hari ini saya akan membawakan renungan singkat yang diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 24 sampai 30. Sebelum kita memulai renungan kita, marilah kita siapkan hati kita untuk menghadap Tuhan dalam doa. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami berterima kasih karena Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan hingga hari ini. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, sebentar lagi kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Kiranya Engkau selalu memberkati kami. Hanya ini doa dan permohonan yang kami sampaikan kepadamu lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 7 ayat 24 sampai 30. Lalu Yesus berangkat dari situ dan pergi ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa orang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah seorang ibu yang anaknya perempuan kerasukan roh jahat segera mendengar tentang dia, lalu datang dan tersungkur di depan kakinya. Perempuan itu seorang Yunani, bangsa Siro-Fenisia. Ia memohon kepada Yesus untuk mengusir setan itu dari anaknya. Lalu Yesus berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi perempuan itu menjawab, "Benar Tuhan, tetapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Maka kata Yesus kepada perempuan itu, "Karena katamu itu, pergilah sekarang, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Perempuan itu pulang ke rumahnya, lalu didapatinya anak itu sedang terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Yesus datang bagi semua orang. Ia menerima siapa saja dan dari mana saja. Yesus tidak pernah melihat status atau kedudukan seseorang atau dari kalangan mana mereka berasal. Orang kaya, miskin, sakit, sehat, saleh, dosa, hina, terhormat, orang asing atau pribumi memiliki peluang yang sama untuk mendapatkan rahmat-Nya. Maka siapa saja boleh berharap kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kegagalan adalah saat di mana kita berhenti untuk melangkah ke pintu keberhasilan yang ada satu langkah di depan. Itulah salah satu kata bijak yang cukup indah yang mengungkapkan bahwa kegagalan dan keberhasilan tidaklah berbeda jauh seberang, tetapi terkadang berada di depan mata. Hanya terkadang kita jatuh dan menyerah sehingga kita enggan untuk bangun dan melangkah satu langkah lagi menuju keberhasilan itu. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, terkadang dalam kehidupan kita sehari-hari, hidup tidak berjalan mulus. Ada kalanya kita merasa gagal karena segala perjuangan dan jerih payah seakan terasa sia-sia dan tak berguna. Kita berdoa kepada Tuhan, tapi sepertinya Tuhan tidak mengabulkan permohonan kita. Jika halnya demikian, kita dapat belajar dalam Injil hari ini. Kita dapat belajar bagaimana Ia berjuang memohon kesembuhan bagi anaknya. Kita juga dapat belajar bagaimana Ia bersikap rendah hati dan percaya kepada Tuhan dalam perjuangan hidup kita sehari-hari. Hendaklah kita bersikap demikian, sikap yang senantiasa rendah hati dan tetap percaya kepada kuasa Tuhan. Semoga. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa dalam kerajaan surga, kami telah membaca dan merenungkan